Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital, teman-teman. Di video kali ini saya mau nunjukin ke kalian sebuah alat yang baru aja saya beli kemarin. Namanya adalah RU P48V TAF Studio. Nah, ini adalah sebuah alat supaya bisa membuat suara kita tuh lebih besar kalau misalnya lagi direkam, teman-teman, gitu ya. Jadi sebelum saya beli alat ini kemarin ada beberapa kendala. Di antaranya adalah kendala kebingungan, teman-teman. Kendala kebingungan. Bingung kenapa gitu. Begitu saya udah beli asli Speed Up 4, kemudian saya udah beli Behringer C1, dan saya udah beli kabel yang panjangnya 6, maksudnya saya udah beli kabel dengan panjang 5 meter. Kabelnya adalah jenis kabel audio atau kabel mikrofon. Tapi begitu saya colokin ke Behringer dan saya colokin ke asli Speed Up 4 audio mixer saya, tapi suaranya kecil banget. Kan saya jadi curiga, teman-teman, gitu ya. Apanya nih yang rusak? Apakah asli Speed Up 4 audio mixernya ataukah Behringer C1-nya yang barusan saya beli? Dan untuk membuktikannya, saya harus membeli sebuah alat baru yang namanya Phantom Power dengan merek TAF Studio RUP48V, teman-teman. Kenapa saya beli alat ini, atau kenapa saya beli Phantom Power baru padahal di audio mixer asli Speed Up 4 ini udah punya Phantom Power bawaan? Alasannya satu, teman-teman, karena waktu saya cek tegangan di asli Speed Up 4, Phantom Powernya itu nggak sampai 48 volt. Dia cuma 37,6 volt gitu ya. Atau 37,7, kan kecil banget ya, dari 48 kurang 10 volt. Itulah alasannya gitu ya. Jadi saya udah beli, kemudian udah dateng. Berhubung yang saya beli itu satu paket sama kabel audionya, jadi sekaligus saya coba gitu ya. Ternyata begitu udah saya rakit sedemikian rupa, suara saya masih pelan. Waduh, kenapa lagi? Ini saya pusing kan. Habis itu coba saya ganti kabel audio mikrofonnya, teman-teman, menggunakan kabel yang bawaan dari TAF Studio. Jadi tanpa menggunakan Phantom Power dari TAF Studio yang barusan saya beli. Jadi kabel mikrofonnya saya ganti dengan kabel yang baru aja saya beli bersamaan dengan Phantom Power itu. Ternyata suaranya jadi kenceng gitu ya. Waduh, ternyata kayaknya sih kabelnya yang rusak. Akhirnya coba saya cek gitu ya. Saya cek, saya buka kabelnya, selongsong kabelnya maksudnya. Ternyata sambungan kabel yang saya beli dari toko kemarin sebelum saya beli Phantom Power TAF Studio RUP48V itu salah sambung, teman-teman. Memang sih kemarin dites ya, tapi ditesnya menggunakan mikrofon dynamic gitu. Jadi kabel XLR 1, 2, dan 3 itu nyambungnya salah gitu. Makanya mikrofon kondenser saya itu nggak hidup. Tapi begitu saya udah sambung mikrofon kondensernya dengan benar kabelnya, akhirnya suaranya keluar dengan jernih seperti ini, teman-teman. Ini saya menggunakan mikrofon Behringer C1. Semoga mikrofon ini bisa memperjelas suara saya, karena video-video saya yang sebelumnya tuh suaranya pelan-pelan banget. Teman-teman, beberapa orang ada yang komentar tuh, "Bang, kok suaranya kecil banget ya, Bang? Volumenya udah saya besarin di handphone saya, kok suaranya masih kecil ya, Bang? Itu, Bang, ini, Bang, anu, Bang," macam-macam ya, teman-teman. Akhirnya saya coba beli mikrofon dynamic gitu, tapi saya nggak puas pakai mikrofon dynamic. Heran, saya nggak puas aja gitu loh. Saya pakai mikrofon dynamic tuh mulut saya tuh harus nempel banget ke mikrofon baru suaranya kenceng gitu. Terus suaranya tuh kayak pecah gitu, teman-teman. Nggak munculin suara yang asli gitu. Akhirnya saya coba searching, akhirnya saya
putuskan untuk beli mikrofon Behringer C1. Dan teman-teman kira-kira mau lihat apa enggak gimana caranya saya ngerakit kabel XLR yang benar untuk mikrofon kondenser? Karena kalau misalnya kita beli yang udah jadi di toko komponen elektronik atau toko audio, itu belum tentu pengkabelannya sesuai dengan standar mikrofon, teman-teman. Kadang-kadang mereka masang kabelnya itu standar untuk mikrofon dynamic gitu, dan nggak cocok kalau misalnya digunakan untuk mikrofon kondenser. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita beli kabel mikrofon itu kita harus hati-hati, harus kita perhatikan dulu. Habis itu kalau bisa sih waktu kita beli di tokonya itu kita tes dulu kabelnya menggunakan mikrofon dynamic atau mikrofon kondenser gitu. Jadi dua-duanya harus kita coba gitu. Langsung aja ya teman-teman, bisa ngelihat caranya seperti ini. Saya menyambung kabelnya dengan benar. Nah teman-teman, ginilah ceritanya ya. Saya kan bongkar kabel dari Tafware, kemudian saya bandingkan dengan kabel yang saya beli di toko komponen elektronik. Ternyata sambungannya tuh beda gitu. Ini kan kakinya ada 3 ya. Kalau yang di Tafware itu groundnya aja yang digabung jadi satu, akan ada 2 kaki ya, satu kaki ground dan satu kaki ground juga, tapi dia nempel ke body gitu. Itu aja yang digabung. Cuman kabel yang positif dan negatif atau kabel yang selain ground itu nggak digabung jadi satu. Tapi yang saya beli di toko komponen elektronik ini kabel selain ground itu malah digabung jadi satu, teman-teman. Inilah yang bikin suara dari mikrofon kondenser itu nggak muncul gitu loh. Muncul cuman kecil banget, jauh gitu teman-teman. Jadi konsepnya sederhana aja. Saya akan menyamakan sambungan kabel seperti punya Tafware teman-teman. Karena itu kan dari pabrik ya. Kalau yang saya beli di toko komponen elektronik ini kabelnya solderan sendiri, kelihatan banget dari bentuknya teman-teman. Meskipun ada tulisannya made in Japan, tapi kan bisa jadi di soldernya di sini. Orang gampang dibuka kok, nggak ada segelnya. Nah, setelah saya perhatikan kaki 1, 2, dan 3 ini nggak ada yang salah sambung kabelnya. Teman-teman pasti bisa pastikan antara kabel kaki nomor 1, nomor 2, dan 3 itu samakan ya warnanya. Jangan sampai ketukar. Kalau ketukar nanti pasti nggak keluar suaranya tuh, atau suaranya bisa hilang atau kecil banget atau terjadi efek-efek yang aneh-aneh gitu ya, yang katanya mikrofonnya bisa rusak lah, macam-macam ini itu, kayak gitu ya. Jadi pastikan aja sambungan kabelnya teman-teman itu nggak salah. Kalau yang kaki nomor 1 itu warnanya merah, yang di male, yang di female-nya gitu juga, yang kaki nomor 1 warnanya merah. Setelah selesai proses penyambungan, kita harus cek dulu pakai avometer digital seperti ini, dan jarumnya saya taruh di skala dioda. Kemudian saya cek per kakinya teman-teman. Kaki nomor 1 ternyata nggak ada hambatan. Kemudian kaki nomor 2 atau kaki nomor 3 nggak ada hambatan juga teman-teman. Ini baru sambungannya bener gitu. Kalau yang lama itu nggak kayak gitu teman-teman. Waktu saya tes kabel XLR ini, setiap kaki-kakinya tuh rupanya nyambung gitu ya. Karena kabel positif dan negatifnya itu disambungin jadi satu gitu. Teman-teman, kabel XLR itu isinya kan ada 3 ya. Yang satu adalah ground, yang satu adalah negatif, yang satu adalah positif. Jadi kalau kabel selain ground berarti positif dan negatif digabung jadi satu, waktu kita colokin ke mixer dan phantom powernya kita hidupin, itu udah pasti ada efek samping teman-teman. Syukur-syukur aja mikrofon kondenser yang teman-teman punya itu nggak rusak gara-gara kita beli kabel dan ternyata sambungan dalamnya tuh salah gitu. Ini berlaku untuk mikrofon aja setahu saya teman-teman. Kalau untuk perangkat-perangkat elektronik yang lain nggak pernah kayak gini, standarnya sama gitu. Cuman kalau untuk audio itu beda-beda teman-teman. Untuk colokan aja ada XLR, ada
yang biasa ada apa lagi ya, ada RCA, ada macam-macam lah gitu. Tapi yang sekarang saya ingat cuman itu aja. Nah, kalau untuk masang isinya ke selongsong itu teman-teman nggak usah takut salah, karena ada celahnya kok di situ. Kalau misalnya nggak pas, otomatis nggak bakal bisa masuk gitu. Yang Tupperware ini warnanya bagus, hitam ya, dan kualitasnya pun saya pegang tuh udah kelihatan ini pasti jauh lebih bagus daripada colokan yang saya beli di toko komponen elektronik itu. Ya meskipun panjangnya beda ya. Kalau yang dari Tupperware ini kan cuma 1 meter. Yang saya beli di toko komponen elektronik panjangnya 5 meter. Cuman harganya ya lumayan teman-teman, amazing. Setelah pas, kemudian kita peluntir-peluntir seperti ini sampai masuk dan selesai. Tiba waktunya untuk dites juga kira-kira sambungannya ada yang korslet apa enggak. Kalau korslet nanti bakal muncul angka-angka di avometer digital ini di skala dioda. Kemudian kita cek kayak yang tadi, kalau dia muncul hambatan atau muncul nilai-nilai selain 002 atau 003 atau 001, berarti ada yang korslet teman-teman, alias ada 2 jalur yang nempel gitu. Tuh 002 kan, bahkan 001 lagi, nggak ada hambatan banget. Ini baru mantap. Coba kita pindahin ke kaki yang lain, kita cek antara male dan female. Tuh 002 kan, 003 masih bisa ditolerir teman-teman, karena bisa jadi solderannya memang nggak bagus, akhirnya muncul nilai-nilai lebih dari 1 digit, lebih dari 1 angka. Dan nggak ada pun 1 kaki yang nempel ke body teman-teman, artinya ini bagus, aman. Sebetulnya kalau yang ground sih nempel ke body, cuman karena bodinya tuh dilapisi sama cat akhirnya nggak connect. Kalau udah selesai, ini udah bisa dipakai teman-teman. Kita tinggal colokin yang soket female ke mikrofon kondenser kita sampai bunyi cetek. Nah seperti ini. Terus yang male, jack yang cowok itu kita colokin ke line mic di audio mixer kita. Dah selesai dah, suaranya bisa jernih. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Bantu untuk dapat subscriber 1 juta teman-teman ya. See you on the next video and bye-bye. Tuh kan, lampunya nyala kan. Kalau phantom power saya matiin, mati dia. Kalau saya hidupin lagi, nyala dia. Tuh.